pembahasan kita mengenai sholat ya, terhadap apa-apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang mengenai sholat ya, di dalam Al-Quran. Pada subuh kemarin kita mulai surah Al-Ma'un ya. Apa yang kita peroleh dari surah Al-Ma'un adalah suatu pernyataan bahwa celakalah orang yang sholat, celakalah orang yang sholat yang mereka terhadap sholatnya banyak kelalaian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Betapa sedihnya kita selalu sholat tapi celaka ya. Karena lalai, banyak lalai. Bermacam pendapat para ulama mengungkapkan ya. Ada yang menganggap lalai itu berkenaan dengan surah Al-Ma'un, yaitu lalai memperhatikan yang miskin dan anak yatim, lalai berkenaan ibadah sosial ya. Kemudian riya ya. Artinya lalai karena ibadah qalbu. Kita sudah mantapkan hati bagaimana kita membaca Al-Quran sampai pada tingkat zikro ya. Tingkat zikro itu kalau peringatan itu menyentuh hati kita ya. Wailul lil musallin, wah jangan-jangan aku termasuk orang yang celaka ya. Banyak kelalaian gitu. Nah, kesadaran itulah menjadikan kekuatan kita ya. Itulah zikra. Ada orang yang mendengar fawailul lil musallin, orang celaka sholat itu ya biasa saja ya. Kita ketemu kajian fikih gitu, mengenai fikih sholat, wudu, terus diberitakan sah gitu, itu sah ya, kita gembira gitu ya. Jadi karena banyak kelalaian itu, mari kita tekadkan dalam hati kita untuk mengatasi, mengurangi ya kelalaian tersebut dengan semangat. Kalau kelalaian itu dalam arti kita tidak mengerti apa yang kita baca, maka kita bertekad untuk mengerti apa yang kita baca ya. Kalau kelalaian itu termasuk melalaikan waktu sholat, kita coba ya, kita usahakan untuk tepat waktu ya. Waktu yang paling disukai ya. Mari kita lanjutkan dalam surah Ma'arij kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal musallin, kecuali orang yang sholat, alladzina hum ala salatihim daimun. Illal musallin, kecuali orang yang sholat, alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang yang sholat, alladzina hum ala salatihim daimun,
yaitu mereka yang sholatnya itu konsisten. Nah, ini ada perkembangan dari sahun, dari lalai menuju konsisten, ya, daimun, yang biasa, konsisten terhadap waktu, konsisten terhadap belajar dan seterusnya. Ya. Kemudian beberapa ayat sebelumnya, innal insan khuliqa aluha, sungguh manusia itu telah diciptakan suka berkeluh kesah, gitu. Kecuali illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang yang sholatnya mantap. Nah, jadi kalau itu kita suka berkeluh kesah, ya, jadi sering kita menanya, ngapain ndak ke masjid atau ngapa, ini lagi pusing kepala saya, gitu katanya kan, lagi pusing gitu, lagi banyak masalah. Artinya orang ini tidak termasuk daimun, gitu. Nah, jadi diharapkan kita segala persoalan kita membuat sholat kita mantap terus apapun yang terjadi. Nah, gitu ya. Idza masau syarru jazua, apabila menimpa keburukan dia berkeluh kesah juga, ya, gitu. Wa idza masahul khairu manu'a, kalau ditimpa kebaikan, banyak rezeki, ya gitu, dia jadi kikir. Jadi ini ibadah hati yang berada di sekitar sholat yang menunjukkan melekat, bukan syarat. Kalau yang di surah Al-Ma'un itu tidak bersyarat, kalau ini bersyarat. Jadi orang yang mantap sholatnya, konsisten sholatnya, terus menerus sholatnya, itu akan membawa dampak pada dirinya, tidak berkeluh kesah, ya, tidak kikir, gitu. Ini syarat. Jadi kalau kita masih mengevaluasi diri kita, kalau ada musibah kacau, ya. Kalau ada kerepotan kacau sholatnya, ya, itu artinya belum imun, masih banyak lalai, ya. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang daim, mantap, ya. Kita lanjutkan lagi. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ini soal harta. Tadi kita kaitannya dengan ibadah qalbu tadi. Sekarang ibadah sosial. Dan orang-orang yang di dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dia tentukan harga di dalam hartanya itu. Lisaili wal marhum wal marhum, rum, ya. Ya, untuk orang yang miskin yang meminta-minta atau orang miskin yang tidak meminta. Jadi dia itu sosial, ibadah sosialnya sudah meningkat, ya, karena di dalam hartanya itu ditentukan nih berapa bagian nih akan kuinfakkan bagi orang miskin yang minta maupun yang tidak minta. Artinya
Dia sudah punya perasaan halus, ya. Nggak minta, banyak orang miskin itu nggak minta. Tapi karena perasaannya halus, ya, perasaannya mengerti orang itu, ini sudah pasti jadi orang musinin, ya, sudah pasti jadi orang musinin. Ya, mikirkan orang. Di dalam pikirannya saya bantu si A dah, ya, saya bantu si B dah, walaupun dia dah minta, gitu. Dia bagi, gitu. Dia datangi rumahnya, ya. Kalau yang minta sudah pasti, ya kan? Yang nggak minta dia tahu siapa-siapa yang perlu dibantu, kaum kerabatnya, gitu. Artinya untuk mencapai sholat yang daimun itu persyaratannya merupakan persyaratan yang menyangkut hati dan menyangkut harta. Nah, nanti mengapa orang yang tidak berkeluh kesah, mengapa orang yang tidak kikir, mengapa yang orang mengalokasikan hartanya itu untuk orang miskin? Nanti kita terima dulu. Mengapa sih orang yang mantap gitu? Artinya paling tidak apapun terjadi pada diri kita tidaklah lain kecuali seizin Allah, gitu kan. Nanti kita terima dulu, ya. Orang yang tidak keluh kesah, orang yang kalau dia dapat rezeki dia tidak kikir, kemudian yang mengalokasikan untuk hartanya itu, ya, ini termasuk infak tinggi kelasnya. Orang yang berinfak termasuk tinggi kelasnya. Saya sudah menyusun 7 tingkatan infak yang membangun jiwa, dan ini termasuk orang yang tinggi kelasnya, ya. Kita lanjut lagi. Walladzi yusaddiqu yaumiddin, walladzi yusaddiqu yaumiddin, yaitu orang yang membenarkan terhadap hari kiamat. Ini berkenaan dengan ayat keempat surah Al-Baqarah, cuman bahasanya lain, ya, bahasanya lain. Wabil akhirati hum yuqinun, terhadap hari akhirat yakin dia, ya gitu kan. Di sini dengan bahasa walladzi yusaddiqu yaumiddin, dan mereka membenarkan hari kiamat. Jadi dalam surah Al-Mu'minun kita temukan alladzina hum walladzina hum bil akhirati hum yuqinun. Ya, jadi berkenaan dengan orang yang menjadi. Jadi sudah jadi orang yang yakin. Ya. Kalau ini orang yang membenarkan. Ada dalam proses siddiqin. Dalam waktu kita membicarakan ilmu dalam takwa itu, ayat Al-Baqarah 107 sudah kita singgung. Orang yang siddiqin itu, yang punya ilmu, sehingga dengan ilmu itu dia membenarkan hari akhirat itu. Nah, bagaimana itu dia timbul keyakinan nanti, kita terima saja dulu, ya. Ada reasonnya, ada alasannya, ada ilmunya di balik itu. Kita nanti membongkarnya. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan mereka yang terhadap azab Tuhannya itu dia takut, musyfiqun, takut, ya. Di dalam surah Al-Mu'minin orang takwa itu berhati-hati. Nah, jadi takut, ya. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun,
Sesungguhnya azab dari Tuhanmu tidaklah dapat dihindari. Tidak dapat dihindari. Kecuali, kecuali. Jadi meningkat terus, ya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka memelihara kemaluan dari perbuatan zina dan sebagainya, ya. Saya kira sudah semakin jelas, ya, untuk mencapai tingkat sholat daimun, ya. Tingkat sholat yang konsisten akan berbuah berbagai-bagai ibadah sosial dan ibadah hati, ya. Saya kira mari kita lanjutkan, ya. Kita dalam sebulan ini biarlah kita berkutat dengan sholat. Mudah-mudahan kita semakin cerah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.